Mampun deh. Untuk kurang mas lighting mending mundur ya. Jumlah penduduk dunia ini Sejajar ini kelihatan. Ibu jalan no Fitri. Alhamdulillah wartanya warta-warta yang berdaya. Amin. Terutama yang berada di hadapan saya. Masya Allah. Ya, memang ya mas saya ya kita tidak bukan apa ya bukan yang lain zaman nenek saya dulu yang wanita itu ini mah anak itu sekolah anak itu urusan suami. Sekarang kayak ya Bu ya. Alhamdulillah ini pasti mama-mama yang di sini usianya jauh lebih muda dari saya. Ya, tapi semangatnya luar biasa ya sampai memiliki organisasi yang komunikasi ini ya. Menarik sekali ya. Saya sudah diperkenalkan ya oleh MC ya siapa saya gitu ya. Aktivitas sehari-hari saya dosen ya, di Queen Wali Songo. Kemarin saya diminta ya oleh panitia ya untuk ini menyampaikan pesannya dua hal ya, yang terkait dengan dampak negatif ya. Kalau saya katakan adalah gawai abuse ya. Karena apa? Karena sebenarnya kan gawai atau HP mungkin ya yang biasa digunakan itu memang digunakan untuk fasilitas ya, untuk mempermudah kita dalam melakukan banyak hal. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah abuse ya, penyalahgunaan ya. Apa namanya, terutama sekali memang yang paling rawan itu penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Itu tema yang diminta oleh panitia satu ya, dampak gawai abuse. Yang kedua, saya juga diminta untuk menyampaikan tentang adiksi pornografi ya, tentang adiksi pornografi ya. Jadi dua hal ini nanti yang akan kita bincang-bincangkan ya. Karena ternyata adiksi pornografi itu sekarang tidak hanya pada orang dewasa, tidak hanya pada remaja, tetapi sampai kepada anak SD ya. Seperti apa itu nanti mari kita bicarakan bersama. Saya yakin ya ibu-ibu yang di sini juga bukan ibu-ibu yang tidak tahu apa-apa, maka peran saya di sini juga tidak tidak sebagai guru gitu ya, tetapi teman sharing gitu ya. Maka saya ingin kita melihat dulu Pak Ade, melihat YouTube tentang yang adiksi pornografi dulu atau yang pembulian anak dulu, bully dulu, yang YouTube bullying dulu. Mari kita saksikan bersama ya. Ini bisa ya juga nanti kalau di rumah misalnya ibu ingin mengulang lagi YouTube-nya bisa dilihat, itu bisa alamatnya ada ya, bisa pelajari lagi di rumah. Oh iya. Tapi kalau saya buka zaman sekarang bully semakin menjadi Nggak tayang? bukan hanya di sekolah, tapi bahkan di tempat kerja. Kayak tadi. Hilang, enggak keluar lagi. Enggak, dia bukan masalah kedap-kedap, dia ini loh yang ininya. Nah, Bukan hanya yang muda, tapi siapapun juga. Dan kadang tanpa disadari, diri kita lah yang mungkin jadi pelakunya. Berawal jadi yang ternyata kita juga pelaku pembuli yang akhirnya membuat orang lain terluka. Maka dari itu, hati-hatilah dalam perkataan atau tindakan. Karena jika salah, sebuah luka tidak akan sembuh begitu saja. Bagaikan sebuah paku yang menangis pada kayu, walaupun dicabut, bekasnya tetap ada. Setiap orang memiliki masa depan yang cerah dan indah. Tapi
Kadang bullying bisa membuat semuanya senang. Jika kamu adalah korbannya, semoga pesan ini bisa membantu kamu menghadapinya. Hindarkan, abaikan, bicarakan. Hindarkan masalah, jangan didekati. Begitu juga dengan membuli. Sebisa mungkin hindari membuli dan situasi di mana bullying bisa terjadi. Bijak dalam pertemanan dan hati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan. Abaikan, ejekan, cacian, makian, semua itu hanyalah hasutan negatif yang tak perlu ditanggapi, apalagi dikomentari. Pembalasan hanya akan memperburuk masalah, bukan menyelesaikan. Abaikan, bukan karena kamu lemah, justru itu membuktikan bahwa kamu lebih dewasa dalam mengatasinya. Bicarakan. Jika kamu gagal, membuli nanti malah akan terjadi. Bicarakan kepada orang tua, kepada guru, keluarga, atau orang yang kamu percaya. Bisa bercerita dan terbuka adalah langkah pertama agar mereka pun bisa ikut membantu kamu dan mencari solusinya. Dan seburuk apapun bullying yang pernah kamu alami, hari ini saya ingin kamu tahu bahwa itu bukan salahmu. Dan kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Janganlah merasa bersalah, apalagi merasa tidak berharga. Jadilah baja yang semakin kuat ketika di tempat. Jadilah ilalang yang tetap hidup walaupun diinjak orang. Kalau saya, Mary Rana sudah bisa, saya yakin kamu juga pasti bisa. PowerPoint-nya boleh dibuka. Ini yang akhir-akhir ini menjadi mengemuka ya. Persoalan bullying itu akhirnya menjadi mengemuka ya. Jadi mungkin efek dari keterbukaan. Kalau dulu anak itu diajari untuk banyak diam ya, mungkin ini tidak muncul, tetapi ketika ada ya mungkin dampak negatif dari keterbukaan itu yang melampaui batas, sekali lagi abuse ya, sesuatu yang berlebihan ya, reaksi yang berlebihan terhadap sesuatu hal ya. Jadi ini sekarang ini sudah menjadi persoalan global ya, banyak sekali mungkin juga kalau menurut saya sebenarnya bukan suatu hal yang baru, tetapi karena era informasi ya, sehingga selalu ada di setiap sudut ya dari sosmed yang kita buka ya. Sebenarnya mungkin juga pada zaman dahulu persoalan bully itu ada, karena tadi ya disampaikan oleh Mary tadi, bisa jadi orang tua itu pelaku bullying terhadap anaknya sendiri ya. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi karena mungkin ya tuntutan zamannya ya sudah semakin kompleks, sehingga efek dari persoalan bullying ini menjadi semakin parah ya. Jadi marilah kita juga introspeksi diri ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak di rumah ya, atau mungkin kalau ada yang di sini yang guru ya, itu bagaimana juga guru berkomunikasi dengan murid ya. Kalau zaman dulu ya, zaman saya masih SD itu ya, saya mungkin usianya jauh di atas Anda semua gitu ya. Jadi masih ada itu misalnya atau anak laki-laki gitu ya, nakal gitu ya, rambutnya di sini loh, di telinga ini ditarik oleh gurunya. Kalau zaman sekarang itu terjadi pasti sudah dilaporkan polisi ya kan. Nah ini kan sebenarnya sudah pernah kejadian itu bukan hal yang baru, tetapi sekarang ini menjadi sangat terbuka, sehingga kelihatan
kelihatan semua, apa namanya, dan kayaknya menjadi apa ya, pandemi gitu ya, pandemi korban bullying gitu ya Bu ya. Nah itu yang harus kita waspadai dulu ya, sebelum kita menyalahkan temannya anak kita, menyalahkan gurunya anak kita. Introspeksi ke dalam dulu, di rumah kita pembuli anak kita apa enggak, kan ya? Jangan-jangan harga diri anak kita itu justru hancur dari kemarahan kita di rumah. Nah, ini kan juga sebenarnya bullying juga, kan? Hati-hati, karena apa namanya, memang menjadi orang tua itu bukan hanya sekedar apa ya, ketemu jodoh yang kita cintai gitu ya, tetapi adalah kesiapan mental kita untuk menjadi orang tua. Kalau jadi orang tua kok nggak mau capek ngurusi anak, ya jangan jadi orang tua gitu ya. Kalau jadi orang tua kok nggak mau capek mengingatkan anak, ya jangan jadi orang tua. Ya memang kalau jadi orang tua itu ya harus setiap hari mengingatkan, nak sholat, nanti jam sholat berikutnya ingatin lagi, nak sholat, ya memang begitulah ya. Jangan kemudian bosan sekali saya jadi orang tua harus setiap kali waktu yang sholat masuk harus mengingatkan. Itu bukan orang tua ya, jangan jadi orang tua kalau nggak mau kayak gitu ya. Itu jadi memang menjadi orang tua itu kemudian dituntut untuk bisa mengelola emosi ya kan? Jadi ketika marah itu tidak sampai tadi ya mengeluarkan kata-kata yang melukai harga diri anak ya. Jadi kita harus memahami anak melakukan kesalahan bisa saja karena ketidaktahuan ya. Kita juga harus bijak mensikapi ya. Saya pernah ya, waktu anak saya kelas 1 SD ya bukan kelas 1 tapi masih SD, saya ditelepon oleh salah satu di WA ya, atau zaman saya sudah ada WA ya. Pokoknya dihubungi ya, dikontak oleh salah seorang orang tua murid dengan anak saya. Bu, ini ibunya anak saya, kebetulan namanya Ilma. Jadi kan ibunya Ilma, betul. Minta tolong diingatkan Ilma karena dia apa namanya, ngatain anak saya rambutnya kayak sapu hijau. Itu membuat anak saya nggak mau bergaul, nangis terus di rumah. Gimana kalau Anda dibegitukan? Gimana? Artinya kita harus menyadari bahwa memang anak saya melakukan bully terhadap anaknya. Tapi apakah saya harus memarahi anak saya? Karena kalau saya melihat, ketika saya tanyakan, saya cross check ke Ilma anak saya, karena dia menganggap itu hal yang lucu, dan dia bersama dengan teman-temannya tertawa-tertawa mengatakan rambutnya si dia kayak sapu hijau, dan dia tidak sadar ternyata apa yang dia lakukan bersama teman-temannya itu melukai hati temannya. Berarti kan kita tidak harus memarahi anak, ya kan? Tapi memberikan penjelasan bahwa guyonanmu itu enggak tepat ya. Nah ini yang harus bijaksana, sehingga tidak apa ya bukan mengabaikan tetapi tidak membesar-besarkan ketika memang persoalan bullyingnya memang tidak besar ya kan. Ini kan berarti anak saya tidak sengaja ya kan, tidak sengaja untuk melukai hati temannya. Atau kakaknya itu dulu waktu usia 3 tahun itu pernah di depan rumah ya, lagi main-main dengan anak tetangga. Kebetulan anak saya itu naik sepeda yang duduknya di boncengannya yang belakang itu. Sama anak tetangga datang, di depannya itu diangkat. Apa yang terjadi dengan anak saya? Jatuh dan nangis. Tahu apa yang ibunya datang, saya hanya melihat saja. Ibunya datang, anaknya tarik. Sudah tahu, gak usah main sama dia. Anaknya dimarahi, menganggap tidak baik berteman dengan anak saya. Padahal siapa yang menyakiti anak saya? Nah, dengan seperti itu saya juga tidak memusuhi ibunya. Saya pada kesempatan yang lain, saya merangkul ibunya.
tidak menganggap itu sebagai suatu persoalan yang besar ya, karena memang anaknya pun tidak bermaksud untuk melukai anak saya. Dia menarik roda ke atas itu kan bahkan kan main juga kan. Nah, mensikapi hal-hal semacam itu juga harus ya, supaya jadi tidak ini ya, tidak mengabaikan tetapi tidak membesar-besarkan persoalan bullying. Nah, kalau bullying itu ya sudah sangat mengganggu seperti yang ada di sini, memang ini kemungkinan ya terjadi pada anak-anak yang lebih besar. Ya biasanya ya sampai misalnya terjadi perkelahian kalau misalnya pada anak SMA. Nah, hal-hal yang semacam ini memang harus diperhatikan, ya kan? Jadi ini yang mungkin terjadi pada persoalan bullying yang serius. Tetapi tadi ya, kan ada kalanya kita mengabaikan, ya. Ada kalanya kita membicarakan, ya. Ada kalanya kita melakukan treatment ya terhadap baik korban bullyingnya atau pelaku bullyingnya. Ini kelanjutannya masih bullying. Nah, ini hasil riset ya. Hasil riset ternyata trauma, sebenarnya itu trauma ya. Trauma apapun tidak hanya bullying, itu mempengaruhi kesehatan fisik di masa yang akan datang. Jadi kalau ada teman kita yang sakit-sakitan, bisa jadi itu ada yang istilahnya ada apa itu Pak Ade Acces ya Pak Ade ya, Adverse Childhood Experience ya, pengalaman traumatis di masa kecil. Kemungkinan karena tidak diketahui, tidak apa ya, orang konangan kalau bahasa Jawa gitu ya, orang konangan tidak teratasi sehingga ternyata masih tersimpan di memori anak, dan apa namanya, simptom yang muncul adalah buruknya kesehatan fisik. Dan memang oleh seorang ahli ya, yang namanya Bruce Lipton, itu seorang psikiater, penyakit fisik ya yang murni penyebabnya adalah masalah fisik itu hanya 1%. Selebihnya ya 99 penyakit fisik itu akar masalahnya adalah psikologis. Sehingga memang sekarang ini mulai dicanangkan gitu ya. Pengobatan itu adalah holistik. Tidak hanya secara medis saja, tetapi juga pendekatan psikologis dan pendekatan spiritual. Ya, ini kemungkinan kenapa orang bolak-balik ya nggak sembuh-sembuh, berarti harus juga ada pendampingan secara psikologis atau pendampingan secara spiritual. Ya, karena tadi dikatakan oleh guru spiritual, dan salah satu dari gangguan psikologis itu adalah ACES ini ya, Adverse Childhood Experience, dalam arti pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan. Nah, selanjutnya apa Pak? Ya, ini ya memang ya, kalau ini bisa dilanjutkan mungkin ya, bisa diperluas. Nah, termasuk di sini adalah suka keluar masuk kerja ya, adaptasi terhadap pekerjaan itu susah, itu juga bisa dari dampak ya trauma masa kecil yang tidak terselesaikan ya. Terus selanjutnya masuk ya. Nah, ini jenis bullying. Kita bisa introspeksi dari sini. Apakah kita pelaku pembuli atau bukan? Ya. Kontak fisik jelas, mukul, nendang, nyubit iya enggak? Termasuk kan ya. Pokoknya kalau kita sudah mulai merasakan bahwa intensitas emosi kita berlebihan, kita harus istighfar. Karena jangan-jangan kita akan melakukan bully terhadap anak kita. Ya, begitu kita merasa marahnya nggak terkuasai, ya, istighfar dulu baru mendatangi menegur anak. Kalau kita sudah aduh baru menegur anak, ya.
kontak verbal langsung. Nah ini yang biasa dilakukan oleh anak-anak terhadap temannya ya. Ada ngancam, ada tadi yang seperti anak saya mempermalukan, mengatakan rambutnya kayak sapu lucu ya. Lalu ada yang merendahkan, mungkin anak-anak yang lebih tinggi atau mungkin juga ada ya. Kalau zaman saya SD dulu waktu kecil, saya SD-nya kan di desa ya. Kadang-kadang saya suka ini, ingat jadi saya suka nyenyek gitu, sebenarnya sepatunya teman saya karena tak anggap sepatu murah, tak injek, sepatu murah aja kok. Nah, ini kan berarti merendahkan. Kita juga pernah menjadi pelaku pembuli juga ya terhadap teman saya. Ya, perilaku nonverbal. Nah ini perilaku nonverbal. Apakah kita pelaku pembuli juga? Nah, wajah kita sinis. Nah, ya kan? Makanya tadi ya, ketika kita berada dalam kondisi emosi yang terlalu intens, ya kita harus menarik diri dari orang-orang yang beristighfar. Baru kalau kita sudah bisa mengatasi diri sendiri, baru kita mendatangi orang lain supaya tidak menjadi pembuli. Ya, perilaku nonverbal tidak langsung mendiamkan. Nah, ini kayaknya paling sering deh sama suami ya Bu. Kalau nggak dikasih duit ya Bu, diemin ya. Ya, tetapi harus ada batasnya gitu ya. Nah, artinya diemnya diem sandiwara aja gitu ya. Ya kalau uangnya udah keluar ya peluk lagi gitu ya Bu ya. Iya, itu ya. Udah kayaknya Mas Ade. Nah ini kalau sekarang yang masa sekarang ada yang namanya cyberbullying. Ini juga termasuk dampak ya negatif, dampak negatif dari gawai tadi ya, ada cyberbullying. Dulu waktu saya di Australia di sana itu ada tim peneliti dari Universitas Monash itu yang sedang mengumpulkan orang-orang Indonesia yang mau meneliti tentang cyberbullying. Kalau apa itu? Contohnya apa? Kita itu yang dari cyberbullying apa? Komen-komen julid. Komen ya bisa komen yang tidak bagus ya dari ketika kita upload apa gitu ya, itu termasuk cyberbullying. Tapi kalau yang waktu saya di Monash itu sampai ke hal-hal yang membuat seorang anak merasa terancam itu ada buat Alika ya. Jadi tanpa kita ketahui anak kita itu di kamar gitu ya, ternyata dia di bawah tekanan dari apa saya tidak begitu paham gitu ya, saya termasuk orang tua yang gaptek gitu ya. Jadi dia itu menghadapi situs mungkin atau apa namanya Pak Ade, tapi ternyata dia itu di dalam ancaman teror dari apa yang dia lihat, dan itu interaktif Pak Ade. Apa itu namanya? Apa saya tidak tahu, tapi itu ada memang sampai orang anak-anak yang mengalami depresi berat karena diketahui oleh orang tuanya dia di kamar, sebenarnya dia dalam kondisi ditekan seseorang jauh dari sana. Itu ya, jadi memang itu ya. Jadi kita sekarang ini memang tidak bisa tidak bisa kemudian menganggap bahwa anak kita di kamar aman ya. Apalagi kemudian terlihat yang dipegang adalah HP atau laptop ya. Nah, ini tetap kita harus memeriksa ya, apa yang dia itu. Nah ini pelecehan seksual termasuk ya. Nah ini yang terkait dengan persoalan sebelum itu Pak. Ini saya ingin berpesan terhadap ibu-ibu yang di sini yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak. Ya, saya termasuk yang nggak setuju banget dengan mungkin ibu-ibu semua sering ya mendapatkan ya kalau kita buka sosmed kita ya yang mengajarkan bagaimana anak-anak kita itu menyelamatkan diri dari pedofilia. Kan disuruh kasih
tanda gini-gini gitu kan. Kalian nggak tuh? Iya, iya. Suruh kasih tanda gini-gini kalau ada orang lewat, kalau dia misalnya dia lagi apa namanya dia diculik gitu ya, diculik. Saya tidak percaya. Saya nggak percaya itu akan efektif. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan perkembangan nalar dan ego anak. Nggak berani. Anak kalau sudah dalam tekanan orang dewasa yang tidak dia kenal, dia sudah ketakutan. Dia nggak mampu melakukan melindungi dirinya sendiri. Nggak mungkin. Ya. Atau apa namanya? Dia misalnya ditipu gitu ya. Yuk sana kita beli es krim. Kemudian anak tidak menyadari dia dalam bahaya, ya kan? Jadi jujur, saya menghasut Anda semua untuk tidak percaya dengan teknik itu, ya, karena apa ya? Anak-anak kita hanya aman di tangan orang dewasa yang bertanggung jawab, bukan teknik. Karena apa? Karena memang keterbatasan penalaran dan egonya. Jadi jangan percaya dengan teknik itu. Dan itu tidak. Dan misalnya bu, saya nyulik putranya, terus jadinya tahu atau putra orang temennya ya. Kemudian jadinya tahu ada anak, kelihatannya biasa-biasa aja jalan dengan saya. Lalu tiba-tiba dia mengasih tanda. Apakah jadinya akan bereaksi? Tidak kan? Dan di Indonesia sekali lagi, ya, apa namanya, orang mengalami kecelakaan aja kecenderungannya pada lari semua kan? Lari menjauh nggak mau. Apalagi ya takut jadi saksi, takut urusannya panjang, ya, takut malah jadi tertuduh ya kan? Maka itu saya tidak percaya itu. Jelas satu, kalau putra putri Anda masih di bawah umur, dia hanya aman di tangan orang dewasa yang bertanggung jawab, itu aja titik. Ya, terus nah ini ya gejalanya kadang-kadang bukan menyendiri, bukan menangis, bukan apa, tetapi dia melakukan perilaku-perilaku yang berupa kenakalan atau pelajarannya menurun, ya, melakukan berbagai tindakan yang merugikan itu. Istilahnya di dalam psikologi itu self harm. Pernah dengar ya bu ya? Self harm itu bukan hanya teori, bukan hanya cerita fiktif, tapi saya punya mahasiswa yang juga melakukan self harm. Ya, ini ya, atau merusak ya barang-barangnya, sulit tidur, sering mimpi buruk. Ini jelas ya, anak yang sering mimpi buruk pasti orang tuanya akan mencemaskan. Pasti ini ada suatu hal yang, tetapi ada hal-hal yang ternyata mungkin bagi kita adalah suatu hal yang tidak kita duga bahwa dia mengalami masalah berat, gitu ya. Misalnya tadi ya, sering bolos sekolah, bayangan kita mungkin anak kita nakal, gitu ya, atau dia ada masalah dengan gurunya. Tetapi ya, saya pernah menjadi guru BP ya, di SMP Istian itu. Ada suatu ketika, padahal saya psikolog ya, tapi waktu itu saya belum jadi psikolog gitu ya. Saya dipanggil oleh psikolog gitu, ya. Gitu. Dikirimi surat gitu ya tentang anak ini. Lalu saya datangi psikolognya waktu itu di BRS Logorejo ya. Psikolognya sekarang sudah meninggal ya. Anak ini tidak mau, jadi dari rumah itu diantar sekolah oleh ayahnya ya. Begitu turun kan ayahnya langsung pergi ke kantor ya kan. Anggapannya kalau sudah sampai di halaman sekolah berarti dia akan masuk kelas, tapi ternyata dia tidak. Dia masuk kelas, dia bersembunyi di bagian tertentu dari sekolahan itu. Lalu kemudian ternyata diselidiki penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu dia malu dengan temannya karena mobil ayahnya itu kayak mobil omprengan. Mobilnya mobil apa namanya? Apa pak? Ya semacam itu. Sementara teman-temannya yang lainnya mobil-mobil mahal. Gimana itu? Sing salah sopo ayo. Sing salah siapa itu, anaknya malu. Nah ini juga mungkin korban bullying lagi ya. Dia diejek oleh temennya, apa mobil papamu kayak mobil Daihatsu yang kuning-kuning.
Kalau pada waktu itu dulu ya belum ada ojek, belum ada Grab dan sebagainya kan, suka ada itu ya Daihatsu Hicet yang warnanya oranye itu ya. Bentuk mobilnya kan kayak gitu, minibus kayak gitu. Apa itu mobil papamu kayak mobil omprengan? Dia jadi tidak mau sekolah. Ya ini juga korban bullying lagi ya. Oke lanjut mungkin ya. Berarti yang ke depan lagi kita mau membahas tadi nggak adiksi pornografi tadi? Ya. Videonya yang depan, halaman depan. Itu masih tayang kok, Mak? Lah iya. Oh. Baterai. Apa, Mak? Dan saya terus. Ini juga video dari dokter psikolog ya, psikolog Eli Risman, mungkin Bu semua kenal ya. Nanti kalau belum puas melihat saya memperbaiki video yang saya tampilkan bisa dilihat di rumah gitu ya. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Bregman, PFC ini hanya ada pada otak manusia. Sama dengan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung Fungsi jawab eksekutif ya, konsentrasi, kita berpikir, kita melakukan fungsi-fungsi yang menggunakan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling rusak juga pornografi yang disebut narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi meskipun menyenangkan akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi
akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga Dopaminnya PFC. banjir di PFC-nya. Itu sama dengan kondisinya orang schizophrenia. Sebelum PFC tidak aktif, ia akan semakin mengeluh dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Bisa membuat orang tidak bisa mengambil keputusan. Dan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi Lebih parah dari narkotika. anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seks. Solusinya kan berarti salah satunya itu pendidikan seks. Dan artinya apa? Artinya dengan pendidikan seks itu supaya anak-anak kita itu terbiasa dengan hal-hal yang belum waktunya. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam itu ya pendidikan seks itu ya kaitannya dengan pendidikan akhlak. Ya. Di situ dikatakan apa? Ya, ketika kita mengajari anak ya untuk atau kita memberikan fasilitas di rumah ya anak laki-laki dan perempuan kita ya untuk tidak tidur satu kamar, apalagi kok tidur dengan orang tuanya ya, itu sebaiknya ya harus dilatihkan karena itu bagian dari pendidikan seks dalam Islam ya. Lalu kemudian menutup aurat ya, kita sedini mungkin ya untuk mengajarkan kepada anak mana yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain supaya apa? Supaya anak itu kemudian dia sensitif. Oh, kalau ada sesuatu yang seperti tidak biasanya dibiasakan oleh orang tuanya di rumah itu berarti tidak boleh. Jadi kalau dia melihat gambar telanjang dia akan reaksi ya kan? Oh ini salah ya, karena dia kebiasaannya di rumah itu ya sudah dibuat sedemikian rupa gitu ya, menutup aurat ya. Nah ini yang paling penting ya, hubungan antara orang tua yang memberi kenyamanan itu maksudnya bagaimana? Jadi dalam ya mungkin saya tidak banyak yang menangani masalah-masalah yang terkait dengan penyimpangan seksual gitu ya, tetapi ada beberapa yang sempat saya perhatikan misalnya kecelakaan ya, pada remaja. Itu terjadi karena apa? Ini yang remaja ya, beda kalau dengan yang sudah lebih dewasa lagi, sudah beda cerita lagi. Karena apa? Karena mereka tidak menemukan kenyamanan dengan orang tuanya di rumah, sehingga mencari kenyamanan ke pacarnya. Nah, kemudian karena dia nyaman dengan pacarnya, ya dia terlena, tidak sadar sampai kepada perbuatan yang terjadi. Jadi
usahakan kita untuk dengan anak itu jangan membuat anak itu takut dengan kita. Jangan termasuk ya menurut saya ya, ketika kita mengetahui bahwa anak kita dimarahi oleh gurunya di sekolah karena dia melakukan pelanggaran, kita di rumah juga jangan memarahi. Karena apa? Karena dia sudah stres dengan teguran gurunya. Di rumah itu kita tidak perlu menghadapinya dia dengan hukuman lagi. Jadikanlah rumah itu menjadi tempat pulang yang nyaman bagi anak, sehingga dia tidak akan mencari tempat yang nyaman tempat yang lain. Jadi dengarkan. Jadi ketika kita kemudian ingin memberi pendidikan, berikanlah tidak dengan cara marah. Ya, jadi rumah itu usahakan menjadi tempat pulang yang nyaman. Karena apa? Karena kita tidak tahu anak itu di jalan tadi ketika pulang sekolah dia mengalami apa. Entah dia di ada orang jahil di jalan, entah dia stres karena angkotannya yang tidak datang atau datang selalu disebut temannya dia gak kebagian, atau dia stres tapi tekan dengan temannya di sekolah, tadi dia dimarahi gurunya, maka biarkan dia pulang ke rumah itu untuk menyembuhkan semuanya. Ya, jadi jangan sampai kita itu justru nambahi bebannya anak kita ketika dia justru ingin istirahat di rumah. Ya toh, bayangkan toh kalau misalnya orang tua itu misalnya Pak adik udah pulang kerja sampai di rumah kita sambut sama Mbak Harika, mana uangnya, dapat nggak? Kan dianggap tidak benar kan ya? Pasti Pak Adi akan bilang ada suami pulang kerja capek-capek bukannya dibuatin minuman malah dimarah-marahin. Kan sama anak juga sudah capek-capek dia di sekolah ada ulangannya tadi ternyata nggak bisa mengerjakan, pulang ke rumah masih bisa nilainya nol, nilainya merah. Kamu itu jadi diperingatkan oleh mama supaya. Jadi pertama kali yang harus ini adalah jadikan rumah kita itu adalah tempat pulang yang nyaman, paling nyaman bagi anak kita supaya kita bisa mengendalikan segala jika anak itu tidak suka cerita kepada kita. Bu, Ma, tadi saya mainannya direbut sama siapa. Nah, kita masuk untuk memberikan pendidikan. Jangan gitu kok, balas saja. Kamu salah. Ya, itu kalau saya ya. Ini semakin menarik Bu Fitri. Tidak terasa kita sudah menunjukkan pukul 11. Nah, ini pada bertanya Bu Fitri. Nah, terus solusinya apa ini? Oh gitu. Waktunya ternyata terbatas. Saya tidak akan menguraikan IFT itu secara teoritis. Langsung aja klik ya. Itu nanti mungkin bisa enggak yang ini aja bawahnya. Nah, mungkin saya perlu bertanya dulu ya, memastikan ibu-ibu yang di sini, mama-mama muda yang di sini ini sudah pernah mengenal IFT? Belum? Ada sebagian yang sudah ya? Ada yang bahkan sudah pernah di treatment IFT gitu ya? Mendapatkan terapi IFT pernah ya? Nah, IFT itu singkatannya kan Emotional Freedom Technique. Ini salah satu terapi yang sebenarnya self terapi ya, artinya bisa dilakukan sendiri oleh siapapun ya, karena memang gerakannya juga sederhana ya, hanya melakukan ya tapping ya, ketuk-ketuk di 12 titik meridian ya. Nah, kalau dilihat dari namanya EFT, Emotional Freedom Technique, artinya apa? Berarti ini adalah teknik untuk
membebaskan kita dari emosi, tentu saja emosi yang tidak menguntungkan. Emosi yang tidak menguntungkan ya. Jadi marah, kalau marahnya masih menguntungkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau marahnya sudah melampaui batas ya, berarti harus kita ingat, gitu kan? Itu ya. Nah ini ada penelitian ternyata, misalnya ada hal-hal yang urgent gitu ya, yang perlu mendapat perhatian. EFT yang dilakukan 1 jam tiap hari itu ternyata, ini berarti penjelasan tentang prinsip epigenetik juga ini Pak Ade. Jadi ini ya, jadi pada penelitian saat ini ya, sebenarnya merupakan era di mana sebenarnya psikoterapi itu mendapatkan tempat yang lumayan gitu ya. Kalau pada zaman dahulu kan orang hanya percaya pada kedokteran medis konvensional, tetapi era sekarang sudah mengatakan bahwa pengobatan itu holistik ya. Berarti peran dari psikoterapi itu juga mendominasi. Apalagi tadi ada penemuan dari Bruce Lipton tadi bahwa ternyata penyakit itu akar fisiknya hanya 1%. Itu menurut prinsip epigenetiknya ini juga disampaikan oleh Bruce Lipton tadi, seorang psikiater tadi. Jadi ini bahkan sampai kepada persoalan gen. Ketika orang terlahir dengan gen, misalnya katakanlah saya tidak tahu persis karena saya belum pernah melakukan pengukuran, tapi saya punya bapak yang meninggal karena diabetes. Ibu saya itu orang tuanya juga meninggal karena diabetes, berarti saya 2 jalur kan ya. Saya tidak pernah mengukur gen saya apakah gen diabetes atau tidak, tetapi saya kan hanya menduga. Berarti saya punya potensi, ya, saya punya potensi. Nah, anggaplah saya berarti punya gen diabetes gitu ya. Nah, ternyata diabetes ini bisa tidak terekspresi kalau ada stimulasi dari epigenetik. Prinsip epigenetik mengatakan gen penyakit diabetes saya itu mungkin tidak berubah, tetapi tidak terekspresi sehingga tidak muncul dalam kehidupan saya menjadi menderita penyakit diabetes itu karena stimulasi dari kehidupan. Nah, salah satu dari stimulasi itu juga bisa psikoterapi dalam arti konseling itu juga bisa. Ya, konseling itu juga bisa merubah tadi otak tadi itu juga bisa. Ketika merubah otak itu kan juga merubah fungsi yang terkait dengan itu juga. Jadi ekspresi gen diabetes saya itu bisa mungkin ya dengan daya, dengan konseling tadi yang terkait dengan saya diluruskan, distrukturisasi kembali pemikiran saya tentang cara makan yang benar, cara hidup yang benar. Kemudian saya karena sudah terbentuk tadi yang akibat dari restrukturisasi kognitif konseling tadi, maka saya bisa terbebas dari terjadinya diabetes. Nah ini tentu saja ini hasil penelitian ya, bukan omongan saya. Saya kebetulan nggak sempat untuk mengupload jurnalnya ya, tapi di situ dikatakan ada 72 gen yang bisa ya, tertekan ekspresinya dengan ketika kita melakukan tapping 1 jam setiap hari. Kalau 1 jam bayangkan gini, capek nggak? Siapa yang sanggup? Nggak ada yang sanggup kan? Yang saya lakukan, contoh ya, saya lakukan tapping itu sambil saya setelah selesai, mohon maaf ya bukan pamer, sholat tahajud, subhanallah, alhamdulillah sampai sekian, sampai 1 jam itu saya isi itu sambil saya tapping. Jadi yang satu tangannya menghitung sajadah, yang bisa untuk tapping. Jadi kita memang di sana diajarkan tapping itu ada 12 titik, tetapi kalau menurut ilmu saya, karena memang ada ahli lain yang mungkin mama-mama ini dengar dari yang lain itu harus 12 titik itu. Kalau saya mengatakan tidak perlu.
mana yang nyampe lah, jadi mana yang terpikir dari jamuan kita itulah yang kita tapping, dan kalau itu dilakukan selama 1 jam tanpa putus. Kalau tiap hari itu kita bisa mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Jadi game-game yang tidak menguntungkan kita. Mungkin kita perlu praktek begini. 1 kali Putaran gitu. Siapa? Ada yang mau jadi relawan? Ada yang mau praktek EFT dengan 12 titik tappingnya? Mungkin yang sedang kepalanya kurang nyaman bisa. Bapak Ji, ini saya bawa teman barusan lulus dari Magister Pendidikan di UNES. Nah, ini testimoni asli ya, kita bisa buat. Nah, nanti Mbak Fadli boleh cerita 5-10 menit Mbak Fadli, bagaimana pengalaman dengan EFT-nya ya. Sambil praktek boleh Mbak Fadli? Ya. Mau praktek dulu atau Praktek dulu ya. Praktek dulu. Bu Fitri minum dulu. Nggak kedengeran, Bu. Ya, Iya. diikuti Mbak Fadli. Ya, bismillah. Untuk tappingnya itu saya biasanya mulai dari sini ya. Jadi saya biasanya nggak tahu nih, ini ramuan saya aja sih. Biasanya sebelum mulai saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa selawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya pilih angka ganjil ya. Paling minimal tuh 7. Terus saya pindahkan ke tapping berikutnya. 7 itu saya ambil dari Al-Fatihah. Kemudian 2 sisi ini ya, dari kanannya. Boleh satu-satu dulu. Tapi kalau saya buru-buru saya biasanya langsung dua-duanya saya tapping. Lanjut ke di bawah sini. Itu bisa kanan kiri silakan. Tapi saya biasanya kalau buru-buru juga tappingnya langsung 2 kali. 2 tempat ini sekalian ya. Setelah itu di bawah itu tapping lagi. Lalu di bawah tapping lagi. Setelah itu di leher ini ya, yang di bagian milik apa ya, tulangnya itu kan ada misalnya ada tulang ya, itu kayak di tapping. Setelah itu permisi di bawah ini itu titiknya di tapping, atas kiri kanan di ya, di bawah sini ngetek ya. Oke, sekalian nurunin nomor. Setelah itu di ini sisi kanan depan, di bagian sini ya, pakai jam ini tapping. Kemudian di ibu jari sisi luarnya jari. Terus ini jari tengah, kalau jari manis ya, langsung ke kelingking. Oh, di tengah apa? Nah, untuk tangan sebelahnya juga sama seperti Karena udah manis. jadi skipnya ada di dalam. Enggak, itu yang meridiannya letaknya nggak ada di situ. Iya. Makanya jadi manis. Nah, saya kurang tahu itu. Karena selama saya mempelajari EFT, ya dari manis. Mungkin karena udah kenal manis. Terima kasih. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya masuk ke sesi sharing ya. Saya berkenalan sama EFT ini sebenarnya di tahun 2022. Nggak sengaja saya baca buku miliknya penulisnya Pak Arif MH ya. Judul bukunya kalau nggak salah itu tentang ikhlas pasrah semacam itulah. Covernya itu warna biru muda. Nah, saya hanya membaca dan hanya sekilas tahu tanpa terlalu mendalami. Nah, terus di Agustus kemarin itu saya kehilangan seorang yang sangat sayang sama saya. Jadi itu almarhum tante kandung saya. Dia merawat saya dari kecil dan tiba-tiba meninggal, karena sakit juga meninggal. Jadi saya benar-benar sangat meninggalkan. Jadi seminggu itu saya benar-benar di kos aja nangis yang benar-benar setiap hari satu mata tuh buka. Nah, suatu ketika ibu kos saya itu mengadakan pengajian dan mengundang Ustaz tadi. Nah, di pengajian itu terjadinya di Jumat 2 September 2022. Di situ saya berkenalan sama Ustaz Ade, dan hari Sabtunya tanggal 3 September
saya ke tempatnya Ustadz Ade, dan disitulah saya berkenalan dengan EFT. Jadi Ustadz Ade langsung memberikan saya semacam pelatihan tentang tapping, tapi tidak terlalu signifikan bagaimana ya. Beliau menyarankan saya untuk bertikalnya itu membaca buku yang berjudul EFT manual, covernya warna biru. Nah, contoh bukunya seperti ini. Nah, karena waktu itu saya benar-benar pengen segera mengetahui isinya, Ustadz Ade menyarankan untuk pinjam ke info saya itu. Bila bukunya kebetulan ada, saya langsung pinjam di hari minggunya itu. Dan di hari minggu itu saya langsung baca. Karena saya butuh buku, saya berterbang dia baca, tebel-tebel pun saya baca. Nah, di situ saya akhirnya langsung mempraktekkan. Jadi bisa dibilang hari pertama saya mempraktekkan EFT itu di hari Sabtu 3 September 2022, berarti udah 2 bulan lebih ya. Dan memang jujur di minggu-minggu pertama lah saya melakukan EFT, itu ada sensasi yang memang saya nggak merecord ya, tapi saya bisa merasakan. Jadi dulunya itu saya tipikal yang sangat pemikir. Ibu-ibu di sini pasti paham ya overthinking itu bagaimana. Sangat pemikir, dan saya punya kecenderungan untuk punya ketakutan, punya apa ya, cemas. Jadi apa-apa saya pikirkan itu pesimisnya dulu. Pokoknya pasti resiko negatifnya yang saya lihat, apapun itu. Walaupun kalau di kampus saya tergolong mahasiswa yang sebenarnya beruntung, dapat pembimbing yang walaupun kilo, tapi mereka selalu baik kepada saya. Apapun jalan saya dimudahkan, tapi itu malah bukan membuat saya malah bersyukur atau merasa seharusnya saya lebih tentram dari teman-teman saya yang harus jujur balik ketemu profesornya yang hanya kasih janji palsu. Saya malah dimudahkan, malah profesor yang nyari saya untuk ayo Mbak Fajri, mana bahannya, harus saya tanda tangani. Kalau teman saya jujur balik, Prof minta tanda tangannya kayak gitu. Tapi kok itu malah bikin saya malah cemas gitu loh. Berarti kan aneh-aneh. Nah, waktu itu saya sempat bimbang waktu sudah tahu EFT. Waktu mempraktekkan, saya ada kesinisan lagi. Mana iya sih segampang itu? Masa iya tapping doang terus masalah kelar kayak gitu loh. Tapi akhirnya saya setelah baca buku, saya juga cari di YouTube. Banyak testimoni yang mengatakan bahwa even penyakit yang paling aneh banget kayak susah disembuhkan atau misalnya yang masuk dalam degeneratif yang paling bahaya bisa sembuh. Terus saya teringatlah suatu ketika dengan perkataan Ustadz Ade bahwa salah satu prinsip dari sesuatu itu adalah kalau orang lain besar, kamu pasti bisa. Kok ya kita bisa masih. Nah, pada saat itu saya langsung bilang kalau orang lain bisa sembuh dengan tapping di EFT ini, berarti saya bisa. Jadi mulai dari itu saya mulai merecok di pikiran saya bahwa saya harus meyakini ini. Karena bisa dibilang ya, saya sudah melakukan banyak hal untuk membuat pribadi saya itu lebih tentram. Karena saya sudah capek dengan kecemasan yang saya miliki. Dari sekian banyak cara yang sudah saya coba, dengan memakan waktu yang tidak lama itu, terus mau sampai kapan saya meyakini bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan kecemasan saya. Terus obat yang seperti apa lagi, atau dengan kepada siapa lagi saya harus bertemu untuk membuat saya ini tidak cemas lagi. Kalau saya terus berdoa, sudah melakukan hal baik yang menurut saya, terus saya sudah meyakini bahwa ini salah satu doanya Allah yang sudah Allah kabulkan kepada saya. Terus yang mana lagi yang harus saya yakini? Kalau ini saja membuat saya pasti ada yang lebih baik lagi. Akhirnya saya skipkan semua pikiran itu, sudah cukup ya. Saya sudah pengen lepas dari yang namanya cemas ini. Akhirnya saya bismillah meyakini bahwa inilah takdir Allah, bahwa memang EFT ini sangat bisa membantu saya. Seperti tadi bahwa kata Ustadz Ade, kalau orang lain bisa sembuh, pasti saya juga bisa. Dari situlah saya mulai untuk meyakinkan diri bahwa EFT ini sangat bisa menolong saya. Jadi memang pernah waktu saya mengenai EFT ada masanya saya tidak melakukan tapping lagi karena males, nggak ada efeknya kayak gitu. Tapi akhirnya saya mulai lagi, dan setelah itu saya komit kepada diri saya, semalas apapun saya, setidak percaya saya pun sekalipun dengan EFT, saya harus melakukan tapping ini minimal sehari sekali. Dan saya mengambil waktu itu dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi. Jadi entah di waktu itu saya harus tapping apapun yang terjadi. Karena saya pernah dengar di YouTube ya, yang lewat aja gitu bahwa
di jam-jam itu tuh benar-benar powerful banget, dimana kalau terjadi atau kita mengucapkan afirmasi yang baik, maka itu akan sangat mempengaruhi secara psikis kita ya. Nah dari situ, tetapi saya kombinkan dengan cara zikirnya Islam. Jadi ya tadi saya mulai dengan Bismillah, terus dengan sholawat, saya juga istighfar, saya baca Al-Fatihah, saya memohon kepada Allah gitu loh. Jadi saya mohon diberikan kalbu yang lebih terang, yang bercahaya kayak gitu. Nah di saat itulah saya mulai tapping, dan alhamdulillah setelah 2 bulan lebih ini saya bisa dibilang bahwa saya mengalami perubahan yang sangat besar. Jadi sebelumnya ya saya punya penyakit fisik yang sulit untuk saya sharing secara terbuka, karena saya sudah melewati berbagai pengobatan, dokter spesialis itu banyak banget dari berbagai provinsi, tapi tidak sangat bisa membantu saya sama sekali. EFT ini saya kenalnya 2 bulan ya. Sebelum 2 bulan itu saya sudah mengalami perubahan yang sangat besar. Dulu pas saya ke tempat Ustadz Ade itu saya sering pusing. Jadi apapun keadaan saya mau duduk, berdiri ataupun apapun, saya selalu pusing. Jadi mungkin sensasinya seperti Anda sedang berada di kapal yang sedang berombak besar. Seperti itu, oleh setiap hari. Dan kalau saya cek ke dokter ya cuma bilang lambung aja mbak, kayak gitu, Anda istirahat. Tapi akhirnya saya paham bahwa ini psikis, kayak gitu ya. Akhirnya setelah saya FT dan bahkan sebelum 1 bulan lah, saya benar-benar sudah tidak pusing. Bahkan sekarang kalau saya berdiri ini, dulunya itu saya tidak bisa seperti ini. Bahkan duduk kayak tadi, itu semuanya 2 menit saya sudah merasakan oleh. Dan ini saya sudah bisa duduk tegak tanpa bersandar, berdiri tanpa merasa oleng, dan saya tidak mengkonsumsi obat-obatan sama sekali. Even vitamin herbal atau apapun itu, no. Cuman saya hanya, jadi gini, kalau dulu saking takutnya dan cemas, overthinking banget, saya makan, Ustadz ada yang tahu lah, nasi sama ikan itu direbus-rebus tanpa yang lain, gitu loh. Saking takutnya, itu bertahun-tahun, dan pasti nggak enak dong, kayak tisu banget makannya. Tapi sekarang semenjak itu, saya meyakinkan bahwa makanan tidak mempengaruhi saya kenapa-napa. Ini lebih ke psikis saya sih. Akhirnya apa? Saya makan aja bismillah. Kayak tadi ya, saya hanya makan almond. Padahal dulu saya nggak akan pernah menyentuh itu. Atau minum teh, no. Tapi saya bismillah kayak gitu. Dan biasanya dulu saya yakin banget, habis makan ini pasti tumbang gitu. Sekarang, entah kenapa otak saya mulai berpikir, ini baik-baik saja. Ini makanannya bisa diganggu, everything will be fine. Gitu. Dan memang terjadinya seperti itu. Sudah sebulan lebih ini saya mengkonsumsi luar biasa saya. Dan tidak ada terjadi apa-apa dengan kondisi fisik saya. Bahkan saya merasakan hal yang lebih baik. Dan ini terjadi lebih ke fisik saya. Saya sekarang itu lebih kayak merasakan ketentraman ya. Dan tanggal 28 Oktober kemarin itu saya sidang tesis. Itu perdananya di angkatan saya tatap muka dengan 5 profesor. Sebenarnya teman-teman saya yang lain online semua, dan itu ketakutan luar biasa ya. Awalnya saya gugup iya, takut iya, cemas iya. Bahkan sebelum itu kejadian itu saya sudah merasakan wah cemas yang luar biasa. Tapi bahkan menjelang ujian, bahkan di hari ujian, bahkan rasa deg-degan itu tidak terjadi. Jadi saya seperti antusias, ayo kapan ujian, sangat semangat. Jadi kesimpulannya adalah saya merasakan dampak yang baik dalam EFT ini, dan ini baru 2 bulan. Jadi melihat progres yang sangat baik dan manfaat yang saya dapatkan, saya pun bertekad untuk terus melakukan EFT. Even mungkin saya sudah merasakan dalam kondisi yang tentram ya, tapi saya terus melakukan karena tidak bisa dipungkiri setiap hari kita akan mengalami atau menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan hati dan baiknya itu bersihkan. Seperti kita sholat 5 kali dalam sehari telah bersihkan segala rumusnya. EFT menurut saya juga membantu dalam hal membersihkan hal yang mungkin menurut kita tidak bermasalah, tapi sebenarnya itu kalau ditumpuk lama-lama jadinya masalah. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ini kalau Bapak Tri sudah presentasi, kita bakal quiz. Nanti boleh cerita lagi Bapak Tri. Terima kasih atas pencerahannya, pengalamannya yang luar biasa, dan sudah hadir jauh-jauh datang dari Pak. Ya. Selanjutnya ada jawaban atau habis waktunya? Kasih
Oh, tadi jawab. Oh, nanti aja. Oh, baru bertanya dulu. Oke, Bukti tadi. Praktek sekali. Diulang lagi gerakannya. Iya. Oke. Dari Pak Ade. Iya, tadi Bu. Ya. Nah, saya kenal Bu Fitri ini friend saya. Jadi Ya, saya muridnya Bu Bu Fitri. Fitri. Jadi Ulang biar lagi. saatnya Ya, lebih ya. kuat, kita minta beliau Bu untuk Fitri. melakukan secara paripurna, gitu ya. Ya. Jadi biar nyambung. Sama ya seperti tadi yang dicontohkan siapa sih? Mbak Fajri. Haji ya. Tadi ya, saya tidak tahu kalau Mbak Fajri juga ya, kalau Mas Adi juga apa tahapannya harus ya kepala dulu, baru kepala ke sini terus. Ya. Ya, itu kan 12 titik meridian ya, mama-mama. Kalau tadi ditanyakan kenapa di titik-titik itu. Jadi titik-titik itu adalah titik meridian yang memang dalam ya ilmu kedokteran Cina, gitu kan ya. Itu organ-organ tubuh kita itu berhubungan dengan titik-titik meridian itu. Dan penjelasannya panjang lagi, kuliah sendiri ya Bu ya. Jadi istilah saja ya, yang di tapping dalam EFT itu adalah titik meridian. Ya, nanti penjelasannya seperti apa, saya perlu memakai juga, jadi jangan hari ini lah daripada saya salah menyampaikan. Itu masih ingat ya tadi ya? Pertama adalah ini, sini. Ya, jadi juga ya, saya termasuk yang tidak secara rigid ya untuk melakukan prosedur itu. Jadi misalnya tadi ya saya contohkan ya, saya setelah sholat tahajud kemudian saya wiridan sambil tapping. Yang mana yang bisa saya jangkau ketika tangan saya memegang tasbih, ya. Misalnya kalau tasbih ini saya hanya bisa kalau saya begitu, atau kalau saya ketemu dengan klien ya, saya pernah ya ketemu klien yang dia itu mau tahu ibu-ibu kasihan bener ini, seorang wanita, dia itu mau diceraikan oleh suaminya, tapi dia itu tidak mau, padahal ya Bu, hidupnya itu dihina terus sama suami dan mertuanya. Tapi dia datang kepada saya itu minta bagaimana caranya dia tidak cerai dengan suaminya. Kalau ibu mau gitu, tidak cerai ya Bu. Sudah dihina suami dan mertua. Tapi dia pilih untuk bertahan. Itu. Nah, ya kira-kira gimana? Kira-kira solusi untuk wanita ini bagaimana Bu? Dia datang kepada saya ingin supaya suaminya tidak menceraikan dia, padahal dia mengakui hidupnya itu dihina oleh suami dan ibu mertuanya. Kira-kira menurut ibu gimana Bu? Saya harus kasih nasihat apa? Kira-kira gimana? Belum punya anak. Jadi ibu ini itu konsep dirinya negatif Bu, karena dia merasa kalau dia tidak diperistri oleh laki-laki ini, nggak ada orang yang mau sama dia. Ini yang saya kunci, yang saya perbaiki dari ibu ini. Bu, kalau saya asal ngomong jadi ngomong itu isi harga diri gitu loh, gitu ya. Kasarnya begitu, tapi tentu saja saya kuatkan dulu dan tingkatkan kepercayaan dirinya bahwa kalau memang misalnya ya perceraian itu adalah jalan terbaik, ini kan darurat ya, karena
dalam agama tidak ada yang namanya solusi terbaik, tidak ya. Tapi ini kan solusi darurat. Kalau memang itu yang harus terjadi, ya, percaya, saya kuatkan dia, kepercayaan dirinya bahwa setelah ini dia akan hidup baik-baik saja. Ketakutannya bahwa kehidupannya setelah dia diceraikan oleh suaminya itu yang saya yakinkan dia supaya tidak takut kepada sesuatu yang belum tentu terjadi, ya kan. Tapi intinya tadi ya, kata bunyinya saya, kalau jadi perempuan yang punya harga diri itu loh. Nah, yang dari kalimat singkatnya. Kalimat singkatnya, oh ya, itu sebenarnya inti dari kalimat yang di PowerPoint saya. Saya juga termasuk yang tidak terlalu kaku dengan kalimat afirmasi, mohon maaf nih Pak Ade. Nah itu tahapan itu. Kalau mungkin ya ibu-ibu ikut pelatihan di tempat lain, mama-mama itu dia tidak ada itu benar. Itu kan cuma satu kalimat itu aja. Sadari. Di situ kan ya mungkin Mbak Asri, Mbak Fajri tadi mengatakan meski seluruh ikhlas pasrah ya. Inti dari afirmasi itu adalah itu. Ya. Dan kalimatnya yang biasa disampaikan oleh trainer itu meskipun gitu ya, meskipun apa-apa saya ikhlas, saya pasrah gitu ya. Tapi sebenarnya esensi dari kalimat itu supaya afirmasi itu powerful itu adalah 3 hal ini. Pertama yang harus kita lakukan ketika punya masalah adalah menyadari masalahnya. Kenapa saya bilang menyadari? Apakah memang banyak orang yang tidak sadar dengan masalah? Banyak. Contoh, saya misalnya suatu ketika ya pulang dari ngambil rapor anak saya dan ternyata rapor anak saya itu merah semua. Saya marah kepada anak saya. Kamu itu disuruh belajar nak. Tapi sebenarnya anak saya itu hanya setelah digali misalnya, ternyata sebenarnya anak saya itu hanyalah korban kemarahan saya. Karena esensi dari marahnya saya itu sebenarnya saya itu malu sama tetangga. Karena di arisan itu pada cerita anakku ranking 1, anakku. Saya mau ngomong bingung, anakku merahnya 5. Dia nggak cerita itu ya, pura-puranya pakai masker. Hati-hati, Pura-pura nggak denger. anak jadi korban. Sebenarnya kemarahan kita kepada orang, sebenarnya kita malu karena apa? Malu karena gengsi kok nggak bisa melampaui teman-teman ya, nggak bisa melampaui ibu yang lain ya, kan sebenarnya bukan malu kan, tapi gengsinya itu ya, kok anakku nggak sehebat anak tetangga. Akhirnya karena nggak berani di depan ibu-ibu arisanya, akhirnya pulang ke rumahnya anaknya ya jadi korban. Ini banyak, jadi orang yang bermasalah tapi dia tidak bisa merumuskan masalahnya. Makanya pertama itu adalah menyadari masalah. Apa? Oh iya, saya malu dengan tetangga karena rapor anak saya. Malu ini ketika disadari kemudian diterima. Oh iya, saya malu. Sekarang itu saya kisinan. Orang juga bilang ada yang keluar Jawa. Oh iya, saya kisinan. Setelah itu, kalau kita sudah menyadari, oh ya sebenarnya emosi ini karena saya malu. Oh ya, yowis oh ya, aku ternyata isi. Maka dengan kesadaran ini, dengan peneramaan ini, kita bisa melepaskan.
bagaimana cara menghilangkan rasa malu saya ini? Ya sudah, dengan tapping itu ya Tuhan, bantulah saya mengatasi rasa malu saya ke tetangga. Atau misalnya tadi dalam kondisi marah yang terlalu besar, ya, bantulah saya ya Allah, bantulah saya mengatasi kemarahan saya yang kalau saya lampiaskan itu berdampak. Jadi kalau saya intinya begitu, kalau kita tidak menyadari persoalan core-nya, setelah tahu, oh iya, jadi kita nggak usah menolak, nggak mungkin lah saya marah, saya itu dosen psikologi, nggak mungkin saya itu apa namanya, ada juga yang gitu ya, nggak mungkin saya itu punya anak yang rapotnya merah, wong saya itu dosen apa perguruan tinggi ternama. Ya ini ada request dari panitia. Kita masih ada banyak hadiah Bapak Ibu. Sambil Bu Fitri menjelaskan dari pertanyaan Bu Fitri ya. Oke. Tiga pertanyaan. 3 pertanyaan. Kalau bisa jangan yang sulit-sulit Bu Fitri. Karena harapan kita bisa terserap ini ya. Oh gitu. Ya apa namanya? Dopresnya. Dopresnya betul. Nanti kalau sulit nanti Bu Fitri yang bawa pulang. Oh iya, borong saya sekolah ya. Ya. Ya, berarti pertanyaan saya sesuai dengan yang saya sampaikan hari ini dan termasuk tadi yang sudah dicontohkan oleh Mbak Fajri. Siapa yang bisa memperagakan tapping? Itu temennya, ayo. Ketiga. Berdua deh. Itu di belakang juga. Monggo, keputusan di panitia berdua atau bertiga? Monggo Mas. Cut dulu. Barengan aja kok. Barengan. Ini. Monggo Mama. Monggo. Boleh barengan bertiga. Hah? Monggo aku kayak yang mana? Udah ya. Yang keren banget, perhatiin saya punya. Semoga semua bisa menjadi yang tetap ikut kajian ya Mas. Amin. Mama dari kelas 3 Terima kasih. Iya. Monggo bisa mempraktekkan gaya tapping masing-masing dari yang dulu ya. Yang pertama bareng-bareng. Oh bareng-bareng. Oh boleh. Bareng-bareng. Iya. Begitu Ibu? Iya. Ini ada 12 titik tapping. Ya, Ayo gantian. Bapak, Pak Ade untuk diberikan. Fitri, oh ya Bu. Oh Bu Fitri, oh Bu. Terima kasih ya.
Oh ya, boleh. Kita buka 3 pertanyaan ya. Untuk Mama, monggo. Yang di belakang 1. Yang di belakang 5 banyak banget Bu. Yang di belakang 1 aja. Yang di depan Mama monggo sini. Ke depan Mama karena mic-nya kabelnya nggak bisa. Monggo. Jadi kita kumpulkan ya monggo Mama. Yang satunya lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini, saya Mama Dito kelas 2C dan Reza kelas 4D. Yang saya tanyakan mungkin tidak terlalu beda dengan materi, tapi itu saya katakan. Menurut pengalaman kita, saya juga sering sharing dengan mama-mama gitu. Teman-teman dulu kita waktu dulu sekolah itu kadang-kadang itu justru mereka yang beli-beli dan nakal-nakal itu yang jadi orang sukses. Nah ini betul nggak Pak? Betul Bu. Saya tidak sepenuhnya betul maksudnya, tapi selalu ada pengalaman seperti itu bahwa teman-teman kita itu yang dulu-dulu tapi kok mereka. Nah ini menurut Ibu bagaimana? Ada tidak teman-teman perencanaan seperti itu? Itu yang pertama nih. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara seperti ini deh, pendidikan seks itu kan hanya teori saja bahwa pendidikan seks itu seperti aturan agama, anak-anak dipisahkan apa tuh tidurnya antara orang tua dan anak, laki-laki dan perempuan seperti itu dulu. Tapi untuk detailnya ini kan anak-anak kan berkembang begitu cepat dalam masa sekarang ini. Apakah kita ini orang tua juga kapan atau seharusnya bagaimana kita memberikan pengertian seks ini kan sekarang detail sekali dan macam-macam bentuknya seperti itu. Apakah kita ini atau kapan kita berbicara face to face dengan anak-anak itu dari hati ke hati itu tentang seks? Misalnya kalau anak-anak itu sudah remaja, SMP atau SMA itu batasannya seperti apa? Misalnya jangan gandengan tangan atau jangan ciuman atau bagaimana? Itu kita perlu nggak memberikan pendampingan kepada anak-anak soal seks itu, atau biarkan saja guru dan lingkungan yang akan mengajari dengan sendirinya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Berarti ini kan tadi bertanya akses itu dampaknya nanti. Apakah benarkah orang yang sukses itu dulunya kecilnya baik-baik saja, gitu kan ya Bu ya? Nah, ya, anak-anak itu ya, memang semuanya itu kan manusia hidup itu kan banyak faktor. Yang pertama jelas tadi ya, jika akses tadi ya, termasuk ketika dia menjadi korban bullying itu tertangani, itu kan berarti selesai masalahnya di waktu kecil sehingga dia kemudian tumbuh berkembang. Tetapi ya tadi ya kalau kita lihat cerita dari sebenarnya bullying itu kan bukan barang baru gitu ya. Dan barang karena dulu waktu kecil saya juga pelaku pembuli juga gitu kan ya. Nah ini kan reaksi orang itu kan juga berbeda-beda. Nah, ini kan berarti ada saya termasuk mungkin yang korban bullying yang justru memanfaatkan sakit hati saya itu menjadi motivasi. Jadi dulu waktu sekolah itu saya suka diejek teman saya sebagai ini. Kalau olahraga itu loh teman saya itu ada yang tidak mau berkelompok dengan saya karena saya itu orangnya terlalu lemah dan nggak cekatan gitu dalam olahraga. Itu hati saya itu sakit, awas ya.
Tapi saya tidak membalas apapun waktu itu. Diam aja karena memang waktu itu posisi saya lemah dan berani melawan orang ini. Dengan terang-terang ini nggak usah kelompok saya. Itu. Tapi justru dengan itu saya membuktikan lulus SMA waktu itu saya dibully. Lulus SMA apa? Teman saya ini hanya diterima di jurusan seni tari IKIP Semarang, saya bisa lulus di psikologi UGM. Ini sudah kepuasan sendiri buat saya. Malo, aku lebih hebat dari kamu kan? Itu. Jadi justru karena saya tersakiti itu membuat motivasi saya jadi besar. Mungkin juga yang terjadi pada orang-orang yang sukses. Sebenarnya itu juga bukan suatu yang nggak bisa dibilang bagus juga ya Pak ya, karena itu kalau dalam istilahnya teori consciousness itu termasuk force, ya kan? Force itu kalau tidak diangkat, kalau diterus tidak ditanggulangi juga nanti berakhir ada efek-efek negatifnya juga. Itu satu. Kemudian dari sisi tadi ya pendidikan seks. Kalau pada anak kecil tadi saya katakan sebenarnya kita pembiasaan untuk membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Itu intinya. Jadi kita tidak perlu mengatakan ini alat genitalmu, kamu lahir dari sini, itu mungkin sangat sulit diterima oleh anak. Tetapi tadi ya dengan pembiasaan membatasi pergaulan dengan memberikan pencerahan kepada anak tentang batas-batas pergaulan lawan jenis, anak itu akan terbiasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dulu waktu saya jadi guru BP di SMP Istiqlal itu saya tuh miris anak SMP, siswi SMP itu dengan pembina perawitannya itu udah kayak kayak saudaranya sendiri gitu. Terus naik ke punggungnya sini. Ini kan ini yang harus dididikan ya, kepada anak SMP kan ya sudah besar ya, untuk ibunya udah ada ya kan Bu, kalau naik dari badannya laki-laki kan udah kerasa ya Bu ya. Supaya risih dengan hal-hal yang semacam itu. Anak saya itu sekarang baru kelas 2 SMP, tapi dia kalau bajunya itu kelihatan udah gini sudah protes itu jadi dengan risih dengan hal-hal yang semacam itu dia kemudian ketika melihat ya tayangan-tayangan yang tidak sama dengan kebiasaannya di rumah itu kan menjadi ini kan berpikir loh itu loh maksud saya. Tapi kalau menjelaskan secara detail ini loh kamu sel sperma itu masuknya lewat vagina itu kan kita susah ya. Itu mungkin bisa ya begitu ya. Jadi kita juga lebih perhatian juga ke anak ya Bu ya, perilakunya dengan siapa saja, berkumpulnya dengan siapa saja, kita mungkin lebih tahu itu juga gitu. Untuk kedua itu saya jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama dan Mama dia dari pasar. Saya dari tetangga saya, selalu bilang itu mendami terus itu selalu sampai bilang ke mama itu biar sama-sama saya aman. Kamu jauhin dan anak itu nggak sama saya. Berapa enggak? Soalnya saya takut gitu loh sampai tendang gitu, ditendang gitu loh. Juga sampai mana tak gini, minta tolong aja. Dia minta tolong aja ya Bu, jangan deket-deket biar sama-sama aman. Karena saya juga aman, nggak kena apa-apa. Sebenarnya kalau kayaknya jauh gitu. Ya apa yang sudah dilakukan ibu menyampaikan ke orang tuanya kan sudah benar. Seperti tadi yang pengalaman saya juga, saya ditegur oleh mamanya anak saya, Bu, anak
mantan ibu itu ngatain anak saya rambutnya kayak sapu hijau, disampaikan ke saya. Ya saya memahami itu. Terima kasih sudah diingatkan anak saya. Tapi kan tadi ya kebetulan anak saya memang nggak mudeng kalau guyonannya itu menyakiti temannya. Kan berarti kita jadi tahu permasalahannya. Ya memang jadi orang tua ini harus kepala dingin ya Bu ya. Jangan dilaporin temannya. Ya Mak, ya kita bicara baik-baik lah. Kalau bisa Ibu tadi bisa sudah menyampaikan baik-baik dan mendapat respon yang baik, ya kan berarti bagus. Tapi kalau kemudian responnya tidak baik orang tuanya, ya tidak apa-apa, dihindari yang tadi disampaikan oleh Mary itu. Kita harus jauhi kalau memang pembuli itu tidak bisa dikendalikan. Jauh-jauh dari ya, lah mikir amannya. Ya, tapi buat anaknya sendiri untuk dipaksa, kamu nggak usah main nih sama dia. Buat anaknya sendiri termasuk pemekaran atau pembulian. Kalau anaknya merasa kalau yang terjadi pada temennya anak saya kan dia jadi apa nangis kok. Saya kok dikatain saya gitu ya. Berarti baik-baik, tapi dengan baik-baik. Begitu. Ada lagi Mama? Monggo. Ya ini panitia minggu depan kayaknya mau ini ya Bu ya, mau itu anak itu anak-anak ya. Minggu depan Bu ada. Sempat nih kalau kita mau mendampingi anak EFT ya kita sampai aja Bu. Seperti tadi misalnya ada yang mau dengan tuntutan yang apa? Iya, sambil guyonan nggak apa-apa. Harus jadi mana? Kenapa Bu? Jadi mana dia? Kalau sampai pada tujuan penekanan ekspresi geng, kalau tidak ada masalah yang sangat berarti, ya nggak apa-apa sampai aja. Pada kasus-kasus yang berat Bu, 1 jam. Iya, terima kasih untuk mama-mama. Dan ini ada kenang-kenangan dari Mama Rafa 1B untuk minta tolong bisa memberikan kenang-kenangannya Mama Rafa. Terima kasih Mama Rafa yang sudah support Jamia. Iya. Dan mungkin PR buat Jamia karena mungkin banyak yang pengen tapping tapi mungkin nggak tahu di mana dan mungkin kurang dekat. Nanti PR buat Jamia kapan ada yang kelas IAP ya Pak? Nanti kita infoin. Iya. Ternyata buat anak-anak juga bisa juga. Iya, makasih Mama. Untuk semangat lagi, kami akan membagikan 3 door prize lagi. Oh iya Pak Adi, Pak Adi mau kasih pertanyaan atau mau bagaimana caranya membaginya? Ya, nonton kamu dulu. Oke, saya boleh kasih satu permintaan mungkin ya. Bagi yang bisa atau mengutarakan manfaat terbesar, inspirasi yang paling menyentuh pikiran dan jiwa pada kesempatan kali ini,
Nanti akan ada nggak tahu apa hadiahnya. Berapa orang? 1 orang, 2 orang, 3 orang? 3 aja. Oke. Nanti panitia 5 boleh? Oh kalau 5 ya. Oke nggak apa-apa. Tunjuk jari dulu. Yang belum dapat terutama ya. Nanti dari panitia akan memilih 5 dari entah siapa yang paling cepat, entah bagaimana nanti panitia yang memilih 5 dari peserta ini yang mau apa aja. Ini saya dapat apa sih, inspirasi apa, gitu. Pengalaman apa gitu. Dan ceritanya tidak terlalu lama, cukup 1-2 menit saja, atau mungkin ya sekitar situ ya, sehingga bisa lebih efektif. Oke, dalam hitungan kelima nanti panitia akan memilih 5 peserta pilihan pada kesempatan siang ini diraih oleh, ya silakan, boleh tunjuk diri. Oke, boleh. Ya sudah. Ya nggak usah ada. Ya apa? Apa? Ya boleh langsung maju ke depan. Langsung aja ya. Nggak apa-apa. Yang lain dulu gitu. Nggak apa-apa. Oh, boleh. Mau saya nggak boleh. Dua mama lagi, 2 peserta lagi, silakan mama. Mama Fairuz, monggo Mama Fairuz bisa maju ke depan. Atau mama yang monggo Mama Fairuz. Mama Lulu, monggo Mama Lulu. Mama Caca, mana Mama Caca monggo. 1 lagi. Siapa lagi? Mama Mama. Mama Arka, monggo Mama Arka. Mama Luna. Absen ya. Satu peserta lagi Mama monggo. Sudah cukup ini dulu. Ini dulu. Satu lagi nggak apa-apa, maju aja, nggak usah cerita boleh. Maju lagi nggak apa-apa ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sekali sama FT ini, benar-benar bermanfaat karena saya aplikasikan benar sama anak saya barusan dengan Bu Titi. Tadinya anak saya kan berkesempatan tampil di sini, tapi karena sesuatu hal saya tidak tahu kenapa dia tadi nangis gede. Terus dengan ibu guru Bu Titi di kelasnya di KPFT, Ananda langsung tenang dan langsung mau tampil insya Allah. Ini dia. Istimewa banget ya, terbukti ya Maya. Jadi jangan lupa sampai di sini aja, nanti di rumah tetap diterapi supaya lebih tenang, lebih fokus juga. Dan buat mama semuanya, bukan cuma buat mamanya Love ya. Oke, terima kasih. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili wali murid dari Zaki SMA, sekarang kelas 12. Saya sudah 12 tahun di ruang ini. Kemarin waktu pandemi, kebetulan saya mendapat anugerah dari Allah SWT. Saya dianugerahi dengan penyakit cancer. Jadi saya kemarin pas pandemi saya juga di rumah saja sama anak-anak yang lain seperti
yang lainnya Betul. belajar di rumah. Jadi saya juga kebetulan kena cancer. Alhamdulillah saya dioperasi bulan Agustus tahun 2001. Saya sampai sekarang itu hanya bersyukur dan sabar menerima pemberian dari Allah SWT. Jadi saya sekarang itu cuma semangat aja bermain dengan wali murid. Jadi wali murid saya, teman-teman wali murid, jadi yang paling tua saya umur 68. Lalu bergaul dengan anak-anak saya. Wali murid padahal masih muda-muda. Alhamdulillah sampai hari ini saya bisa bertemu dengan anak-anak kalian, anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Paling itu langsung macam Ini juga terbukti ya karena tadi sabar terima dan itu adik kelas. Alhamdulillah masih sehat. Mama monggo. nanti bareng-bareng. Bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Najwa dari kelas 2D. Di sini saya lebih ke yang mungkin karena lahir juga ada menyadari ya. Jadi mungkin kalau kayak saya atau mungkin mama-mama yang lain juga kalau nggak diingatkan terima kasih Jamila sudah memberi materi yang Bu Fitri juga memberi materi yang begitu penting untuk saya. Itu saya seperti diingatkan gitu. Jadi untuk saya memang mungkin ya permasalahan hidup orang sendiri-sendiri dan mungkin tekanan sendiri-sendiri. Ini dan untuk perilaku sikap saya ke anak juga mungkin bisa berbeda dengan mama-mama yang lain gitu. Jadi terima kasih sudah mengingatkan dan membuat saya sadar mungkin saya juga pelaku bullying untuk anak saya. Soalnya kalau memang sudah marah udah gak kekontrol dan meskipun setelah kalau pasti dulu itu maaf ya nak gitunya setelah ya makanya terima kasih saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya juga mungkin minta kepada panennya juga untuk minta materi mungkin nanti bisa di grup atau gimana saya belajar lebih lanjut untuk memahami lebih lanjut titik-titiknya itu untuk terima kasih juga sudah mengingatkan saja jadi mungkin tidak panjang-panjang dan saya terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama. Ternyata sadari tadi ya, sadari kita harus sadar. Ternyata kita termasuk pelaku. Walaupun di lingkungan keluarga kecil kita. Ya, semoga nanti Jamiah bisa share untuk permintaan mama-mama materi tadi supaya lebih dibaca-baca yang berkasih. Boleh. Mama monggo. Waalaikumsalam. Bukan mama siapa ya, karena saya di sini. Terima kasih untuk Ade, SBG-nya sangat menarik. Juga dari tentang SBG yang saya bilang, khususnya lebih fokus ya, karena kita melakukan fokus ke anak, tapi terkadang justru kita sendiri itu malah dengan hal-hal yang sepele jadi nggak fokus. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai topik ini lebih ke cerita saya pribadi ya. Bukan saya juga dari psikologi. Saya memang saya sering mengatakan tidak sedikit beban, tapi terkadang kalau kita benar, kita lelah, kita capek, dengan yang ya mungkin semua ibu yang di anak banyak mengalami lah. Saya anggap seperti ibu, seperti yang ibu dari sini bisa dibilang saya sudah bapak ya mas ya. Masih ada beberapa gerakan yang saya tambah. Iya, di sini dan itu ini ini kebetulan di kelas anak saya itu kan memang ada anak yang korban corona. Jadi kan corona itu orang tuanya memang tidak
salah satu gamnya itu anak saya menjadi korban, bukan anak saya. Akhirnya saya memberikan masker begini, kalau dia nakal orang Indonesia, main sama yang lain. Kalau dia nakal jangan. Ternyata mama yang lain pun juga seperti itu. Jadi seperti teori yang diterapkan itu akhirnya tidak sesuai di saya dan pengalaman saya anak saya. Mohon maaf karena memang yang dinampilkan itu anak kelas hanya problemnya satu. Akhirnya saya seperti itu dan ini belum tahu hasilnya bagaimana karena ini kan masih berjalan. Itu sih yang saya terima, yang saya terima saat ini, yang saya terima materinya dan training saya. Terima kasih untuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manfaat ilmu yang saya dapat dari seminar hari ini, yang paling pertama, selama ini kok saya fokusnya tentang orang yang membuli, saya baru menyadari bahwa saya juga pelaku. Jadi itu poin pertama yang oke. Jadi selama ini saya selalu fokus dengan saya menjadi korban bully, saya lupa bahwa saya sudah pernah menjadi pelaku. Jadi itu poin pertama yang saya dapatkan hari ini. Poin kedua, setelah saya mengetahui bahwa ternyata dampak dari bully itu semenjak kejadian itu bertahan sampai 40 tahun terhadap seseorang, berarti tidak main-main ya. Nah, sebagai seseorang yang akan memasuki dunia pendidikan sebagai seorang remaja, ini menjadi konsentrasi yang tidak bisa disampingkan. Jadi ini masuk dalam sama prioritas saya, di mana ada saya terinspirasi bahwa dari sedini mungkin peran guru itu tidak bisa menyebut kasus bullying. Jadi peran yang bisa saya lakukan pertama kali adalah memaparkan dampak negatif jika seseorang bully kepada murid-murid saya. Jadi waktu mereka mengetahui, oh jika saya menjadikan teman saya, maka dia akan seperti ini. Dan kamu itu mendapatkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan dosa ya. Jadi saya tekankan ke akhlak sebenarnya. Tapi Allah tidak menyukai hal ini. Dan itu akan berdampak kepada semua. Bayangkan, kalau dari ini kalau kamu juga melakukan kritik dan dia nggak suka itu, misalnya suatu ketika umurnya 50 tahun dia terkena penyakit karena apapun itu, bisa jadi ini karena kamu loh. Bisa kamu lakukan lawan nanti. Dan hal-hal seperti ini sama sekali. Jadi saya terinspirasi bahwa saya harus memaparkan dampak negatif daripada pembulian itu yang dilakukan oleh seseorang. Jadi terlepas daripada itu, kita kawan-kawan akan memikirkan ya saat dia membuli temannya dia akan melakukan hal ini. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, kita baru menyadari bahwa ternyata dampak negatif ini ya, nanti ini masih Indra, Mas Baru. Sabar ke sana. Sabar. Bisa juga lebih ngobrol santai. Ada trauma dulu yang saya bisa membantu. Jadi manfaat yang saya dapatkan hari ini alhamdulillah. Terima kasih, semoga perkawanan yang kita tuakan ini menjadi pengalaman kita lah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Sharingnya bagus banget. Jadi sadar juga. Dan ini tentunya bagi kita mama-mama yang punya anak-anak yang mungkin dikatanya SD yang mungkin dibully atau nggak dibully, yang pasti komunikasi. Tanyain setiap dia pulang sekolah. Tadi ada apa nak? Terus saya pindahkan ke tapping berikutnya. 7 itu saya ambil dari Al-Fatihah. Kemudian